Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur di malam yang istimewa ini TV One hadir dalam acara spesial Indonesia Bertasbih. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sesaat lagi kita akan tinggalkan tahun 2022 dan kita beberapa menit lagi, beberapa jam lagi akan memasuki tahun 2023. Banyak sekali yang telah kita kerjakan atau bahkan dalam pengerjaan dan ada yang belum juga kita kerjakan. Tetapi masalah yang terpenting yang menjadi tugas berat kita, apakah yang kita lakukan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita bermuhasabah. Malam hari ini kita akan bermuhasabah untuk menghisap diri kita masing-masing, apa yang patut untuk kita berbagi kembali. Itulah yang kita nanti akan dengarkan bersama guru-guru yang akan menyampaikan nasihat-nasihatnya. Yang pertama adalah yang kita cintai Ustadz Abdul Somad yang nanti akan bersiaran secara langsung dari Masjid Raya Bintaro. Dan alhamdulillah malam hari ini kita juga kedatangan guru-guru yang kita cintai. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum Syekh. Kemudian Ustadz Abi Maki dan Ustadz Zaki Mirza. Baik pemirsa, inilah Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Bandung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di mana letak rahasia kekuatan kita? Kalau kekuatan itu ada pada harta, maka saat jatuh miskin, bangkrut, rugi, akhirnya kita lemah karena bertumbuh kepada harta. Kalau kekuatan kita berada pada kuasa, pada saat tidak lagi ada kuasa, hampa, kosong, tak bermakna, post power syndrome, penyakit setelah tidak ada kuasa. Kalau kekuatan kita berada pada masa muda, maka ketika masa itu berlalu, kita hanya mampu berkata, ya wahai zaman, andai engkau mau kembali walaupun sesaat, ala laitas syababa ya'udu yauman, kalau masa muda itu mau kembali sesaat. Rahasia kekuatan kita bukan pada harta karena akan binasa. Rahasia kekuatan kita bukan pada masa muda karena akan berlalu. Rahasia kekuatan kita bukan pada kuasa karena akan sirna. Rahasia kekuatan kita terletak pada tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada, yuwahidu. Wahid satu, wahada yuwahidu, mensatukan, mengesakan, menunggalkan, hanya dia saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Banyak orang yang siap untuk mengatakan yes, tapi tidak banyak orang yang siap untuk mengatakan tidak. Hanya beberapa orang yang sanggup mengatakan say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Malam ini tidak banyak yang mampu untuk berkata say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng membonceng. Maka ketika dia masuk ke dalam agama ini, ketika dia sign in, ketika dia log in, dia berani berkata la ilaha illallah. Tidak pada kayu, tidak pada batu, tidak pada hantu, kecuali kamu. Kalau kamu mampu bersamaku, sama-sama mengatakan la ilaha
illallah. Disitulah letak kekuatan kita. Kekuatan kita ketika berani untuk tidak menuhankan harta, tidak menuhankan kuasa, tidak menuhankan jabatan, tidak menuhankan popularitas. Tapi itu tidak semudah menggerakkan anak lidah, tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu menanamkan keyakinan itu berapa lama? 12 SKS Ustaz. Perlu menanamkannya 13 tahun sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji. Kapan baru diwajibkan sholat? Setelah Isra dan Mi'raj. Kapan baru wajib puasa? Setelah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kapan wajib haji? Setelah akhir-akhir masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selama 13 tahun itu apa yang ditanamkan? Ketauhidan, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang menjadi dasar, maka kita akan tetap tegar, tidak memperdulikan ucapan komen manusia. Di saat semua manusia senang, yang kita pikirkan apakah Allah senang kepada aku. Di saat semua orang benci, yang kita pikirkan apakah Allah ridha kepada aku. Kita merasa sunyi di tengah keramaian, dan kita merasa ramai di tengah kesunyian. Walaupun banyak manusia ramai, tapi kita merasa sedang berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang merasa sunyi, aku sendiri, tapi saat itu kita sedang merasa ramai karena kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanamkan ketika kita sholat, kita berkata Allahu Akbar. Yang besar cuma Engkau ya Allah. Jabatan ini besar, kecil. Popularitas ini besar, kecil. Sahabat, kawan, teman, tetangga, jiran, tidak ada apa-apanya. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya hanya milik Engkau ya Allah. Aku tiada daya, aku tiada upaya, aku tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billah. Tapi orang hanya mampu mengucapkannya di ujung lidah, di tepi bibir. Kalau besok subuh ada anak muda jamaah masih tetap istiqamah, hayya 'alas salat, belum azan berkumandang, dia sudah duduk di masjid. Masya Allah, anak muda kita cepat datang ke masjid. Memang nggak pulang dari tadi malam. Bagi dia semua ini kecil. Yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ada orang dengan gegap gempita malam penuh dengan kehebohan, sampai sholat subuh ketinggalan, sesungguhnya dia sudah membesarkan malam. Allah kecil, tak ada apa-apanya. Besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akalmu, dalam hatimu, dalam lisanmu, dalam pikiranmu. Maka yang lain kecil. Dunia ini hampa, tidak ada apa-apanya. Kita merenung sejenak. Selama hari-hari, malam-malam, waktu, saat, apa yang kita besarkan selama ini? Aku lebih membesarkan jabatanku, aku lebih membesarkan popularitasku, aku lebih membesarkan hartaku. Maka kita merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairum min qiyami laylah, lebih baik daripada beribadah semalam suntuk. Boleh jadi kita yang beribadah tegak, ruku, sujud, baca Quran, berzikir, istighfar, menganggap amal sudah banyak. Kita belum ada apa-apanya karena kita masih membesarkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bercerita kepada kita bagaimana besar hebatnya kekuasaan Firaun, dan Nabi Musa alaihissalam ada di sana. Begitu mudahnya Allah mengeluarkan Nabi Musa dari kehebatan kekuasaan Firaun. Akhirnya ketika dia keluar, di saat itu dia sedang berada sendiri. Allah ingin mengatakan, aku ingin berdua dengan engkau wahai Musa alaihissalam.
Bagaimana hebatnya kekuasaan yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa yang diinginkan Allah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim jauh dari ayahnya Azar. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mendakwahi aku, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku. Lepas dari orang tua, lepas dari umatnya semuanya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim melawan arus mainstream, semuanya menyembah berhala, semuanya menyembah bintang gemintang. Nabi Ibrahim mampu mengalahkan itu semua. Sampai pada akhirnya karena melawan orang banyak, harriquhu, bakar dia. Semuanya berkumpul untuk membakar. Disitulah kekuasaan Allah datang. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, dan engkau selamat dari tipu daya manusia. Apa hikmah dibalik kisah Nabi Ibrahim? Apa kisah dibalik Nabi Musa alaihissalam? Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa begitulah nabi-nabi. Dengan segala ujian cobaannya, Allah ingin supaya dia tetap bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, belum lahir ayahnya sudah meninggal. Di saat dia perlu kasih sayang, perlu cium seorang ibu, ibunya meninggal. Di saat dia disayang oleh kakeknya meninggal. Di saat dia sedang dalam serangan kafir musyrik Quraisy, pamannya meninggal. Khadijah, buah hati belayan jiwa, tempat berbagi sukacita, meninggal. Pergi ke Taif, orang Taif tidak menyambutnya dengan tola'al badru alaina. Orang Taif tidak menyambutnya dengan ahlan wa sahlan. Mereka lempar dia pakai batu. Apa yang diinginkan Allah? Agar engkau tidak bersandar kepada makhluk. La ilaha illallah. Itulah yang kita katakan setiap hari. Itu yang kita dengar setiap hari di telinga kita, masuk ke jantung kita, masuk ke pikiran kita. Dan ketika anak baru lahir, itu yang kita bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat seperti itu, kaget dia. Dan orang yang akan mati menghadap Allah, yang kita bisikkan ke telinganya juga la ilaha illallah. Jangan kemana-mana, kita ikuti terus Indonesia bertasbih bersama Ustaz Abi Maki. Namun kita tetap mengisi waktu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir. Setiap langkah kaki adalah tasbih. Setiap kedipan mata adalah tahmid. Setiap hembusan nafas adalah zikir. Jangan sampai ada kosong dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berangkat, Masya Allah, mobilnya bagus, kendaraannya mahal. Ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecilkan dia. Ketika dia hilang, nangis sampai bengkak mata. Kata-katamu tidak sesuai. Maka balikkan semuanya kepada Allah. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Ketika kembali, inna lillah, tetap Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, masih di program Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung, Jawa Barat. Di segmen 1 tadi pemirsa kita telah mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz Abdul Somad, betapa muhasabah merupakan momentum untuk meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum untuk mengasah, untuk meningkatkan kepercayaan kita, keesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata pemirsa, muhasabah bukan hanya sebagai momentum untuk meningkatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, melainkan muhasabah juga sebagai kunci kemuliaan dan kebersihan diri seorang muslim. Itulah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki berikut ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid, para ustadzat, para habaib, para kiai, wabil khusus guru kita semuanya, Syekh Muhammad Jabir, juga Ustadz Zaki Mirza dan Ustadz Agung. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat singkat ini, ternyata kita ini terhimpit dengan waktu. Waktu ini terbagi tiga: waktu yang sudah berlalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang sudah berlalu, para ulama menyatakan mereka adalah waktu yang tidak akan pernah kembali dan tidak bisa diganti. Ini waktu yang berlalu. Maka Imam Ghazali menyatakan sesuatu yang paling jauh dalam kehidupan ini adalah waktu yang sudah berlalu, karena dia makin jauh dan mustahil untuk kembali dan mustahil untuk bisa diganti. Ini adalah khas daripada waktu. Jika kita berbicara tentang mengatakan khasnya es ya dingin, khasnya api ya panas, khasnya waktu adalah berlalu tanpa akan pernah kembali dan tidak bisa diganti. Inilah yang namanya waktu yang sudah berlalu. Pegang baik-baik. Jadi ada waktu yang berlalu, tidak bisa diganti dan tidak bisa kembali. Ini dikatakan madhi, ini sudah berlalu. Dan waktunya makin jauh meninggalkan kita. Yang kedua, waktu yang sangat sempit ini adalah waktu saat ini. Kita ini hanyalah hitungan detik. Kenapa? Karena begitu hitungan detik dan detik ini adalah waktu sudah selesai berakhir. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dan punten, ada yang ketiganya disebutkan dengan waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang ini adalah waktu yang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, waktu yang benar-benar akan mengakhiri kita, dan waktu ini sangat dekat sekali karena sesuatu yang akan terjadi. Sebagai kasih singkat digambarkan, inilah tiga gambaran waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan tiga waktu. Tentunya masih bersama kami Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik pemirsa, masih di Indonesia Bertasbih dan yang masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat. Di segmen ini pemirsa kita akan sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza dengan judul Muhasabah merupakan usaha untuk mengoreksi kemampuan kita dalam mengelola karunia akal dan nafsu. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa Indonesia Bertasbih TV One dimanapun Anda berada, para guru kita yang mulia, Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhuna Syekh Muhammad Jabir, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzuna Al-Ustadz Abi Makki, kemudian ada abang kita Al-Ustadz Agung Izzul Haq. Mudah-mudahan
Allah berkahkan hidup beliau-beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini malam terakhir kita di tahun berapa? 2022. Biasanya kita kalau menyambut sesuatu yang baru happy, bahagia. Pengantin baru bahagia nggak? Bahagia. Orang baru sunat bahagia nggak? Sakit. Yang baru itu biasanya dipersiapkan dengan penuh kebahagiaan. Namun dalam urusan tahun terkait dengan waktu, apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abi Makki, hati-hati, karena waktu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Maka 2023 ini adalah masa di mana akan kita hadapi dengan muhasabah di akhir tahun. Muhasabah itu kan artinya menghitung-hitung. Makanya dalam bahasa Arab matematika disebut ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan, matematika. Apa yang kita hitung-hitung? Ada 3 hal. Tadi Ustadz Abi Makki sudah menyampaikan 3 jenis waktu. Saya ingin menyampaikan 3 yang harus kita muhasabah. Kenapa 3? Karena yang tausiah ada 3. Yang pertama harus kita muhasabah adalah fikiran. Apa Bu? Yang kedua lisan. Apa Bu? Yang ketiga adalah perbuatan. Gampang, ujungnya an semua. Fikiran, lisan, perbuatan. Fikiran, al-aqlu. Bagaimana dalam surat Al-Ghasyiyah yang artinya adalah hari pembalasan, Allah memerintahkan kita untuk berfikir secara mendalam. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita disuruh berfikir. Maka muhasabah yang pertama adalah benahin cara berfikir kita. Kita ini terlalu sering buruk sangka sama orang. Betul nggak Bu? Lihat tetangga seneng, hati kita susah. Lihat tetangga susah, hati kita senang. Cara berpikir ini menentukan bagaimana kita bersosialisasi. Ibu kalau udah gedeg, tahu gedeg? Udah kesel sama tetangga, di pikiran isinya udah buruk semua. Apapun yang dilakukan tetangga pasti kita nilai jelek. Walaupun dia berbuat kebaikan, yang kita cari adalah kejelekannya. Itu semua berawal dari mana? Pikiran. Makanya orang yang pada sakit kebanyakan bukan karena kesehatan, karena kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran salah, nggak ada pikirannya, lebih salah. Tuh lihat tetangga nggak ada pikirannya, ya kita lapar dia diem aja. Kebanyakan pikiran akhirnya sakit. Maka baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadits. Jangan sering-sering buruk sangka sama orang Bu, stres. 2023 banyakin zikir. 2023 banyakin sedekah. Kenapa? Supaya kita banyak-banyak berpikir positive thinking, husnuzon sama orang lain. Kalau sama orang lain ada kebaikannya walaupun sedikit, mending fokus sama kebaikannya. Biasanya kalau di sininya udah jelek, yang gatel itu apa? Bu, oi, masih hidup? Pikiran jelek, yang paling gatel apa? Nah, itu dia pengalaman nih. Kalau ini udah berpikir jelek, yang gatel ini
rasa-rasanya kalau di sini udah berpikir jelek, di sini nggak keluar, nggak bisa tidur. Bener nggak? Dari situlah muncul ghibah dan fitnah. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibah wal fitnah tuzilul amal salih. Ibu sholatnya rajin, sedekahnya rajin, bakti sama suami rajin, umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Oh, pokoknya ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin, ngomongin orang lebih rajin. Umrohnya rajin, fitnah sama gosip lebih rajin. Ada orangnya di sini yang begitu? Mana? Nggak ada ngaku ya. Maka akan semuanya hilang. Pahala umroh hilang, pahala haji hilang, pahala sholat hilang. Cuma gara-gara nih nggak bisa melawan hawa nafsu buat ngomongin orang. Makanya Pak, yang paling ribet kalau udah urusan lisan, tantangan yang paling berat mah emak-emak. Coba lihat bapak-bapak kalau udah ngobrol, kongko di warung sebelah, itu biasanya omongannya seputar kerjaan doang. Perempuan, ya ilaha illallah, itu kalau udah ngomong, kita titipin omongan 500 meter, nyampenya 5 kilo. Betul nggak? Kalau udah pikiran, lisan, maka yang ketiga tadi yang harus dievaluasi adalah melawan hawa nafsu dalam perbuatan, akhlakul karimah. Maka yuk resolusi 2023, benahi pikiran, perbaiki lisan, dan tata perbuatan kita dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz Zaki. Pada prinsipnya muhasabah adalah prosesi untuk menghisap diri sendiri, prosesi untuk menghitung apa yang telah kita lakukan, dan ini sangat terkait sekali dengan waktu seperti yang dijelaskan oleh Habib tadi, waktu yang berlalu, waktu yang sedang terjadi, dan waktu yang akan datang. Kita akan dengarkan kembali paparan dari guru kita Abi Maki. Silakan Abi. Allah barik fiik. Bismillah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, dan maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di program yang sangat indah ini, Indonesia Bertasbih. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Seperti tadi disampaikan, waktu terbagi 3 yang berlalu ini tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah bisa diganti. Yang kedua, waktu yang sekarang ini sangat sempit sekali. Kenapa? 1 detik saja berlalu, lalu menghadapi yang akan datang. Caranya Al-Quran tadi digambarkan begitu indah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Iya, artinya lihatlah masa yang sudah berlalu untuk masa yang akan datang. Apa kekurangan kita ini dalam ibadah? Apakah masih ada kekurangan? Perbaiki. Iya, dalam sedekah ada kekurangan? Perbaiki. Lalu punten di dalam dosa, maka segera taubat. Kalau kita katakan selama tinggal 2022, persis malam ini juga kita katakan selama tinggal dosa-dosa yang kita kerjakan. Kenapa? Kata-kata indah dalam kalimatnya Indonesia Bertasbih. Kenapa tidak dikatakan Indonesia bertaubat? Kenapa tidak dikatakan Indonesia misalnya bertahmid? Tapi kenapa mengatakan Indonesia bertasbih? Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tasbih artinya ada subhanallah, mensucikan Allah. Kenapa Allah harus disucikan? Apakah Allah itu kotor? Na'udzubillah, Allah itu suci. Hanya kita yang mengotori Allah subhanahu wa ta'ala dengan tingkah laku, dengan perilaku, dengan tata krama kita yang tidak sopan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sucikan nama Allah, hati kita akan jadi bersih. Sucikan nama Allah dengan taubat. Mustahil orang pandai bertasbih lalu hatinya kotor. Untuk menghadapi 2023 ini, untuk melihat masa yang akan datang, tahun ke depan sampai gadan, artinya adalah ke akhirat, bersihkan dengan cara bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, yang mengotori keagungan Allah adalah kita, dosa kita, kesombongan kita, dusta kita. Ini yang mengotori keagungan Allah subhanahu wa ta'ala.
ingat, maka pantaslah kata-kata indah yang ada dalam Al-Quran ketika tentang Isra Mi'raj. Allah tegaskan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Kenapa? Ada dua hal kata-kata subhanalladzi dimulai dengan kata-kata tasbih. Lalu yang kedua mengatakan bi abdihi dengan hambanya, tidak mengatakan subhanalladzi bi Muhammadin, tidak disebut dengan Muhammadnya, tapi dikatakan hambanya. Kenapa? Karena Allah ingin mengatakan bahwa yang namanya Muhammad itu hambaku, bukan yang akan dikaitkan sebagai Tuhan, tidak. Gara-gara ada orang, ada nabi tidak memiliki ayah, maka diagungkan, diangkatlah menjadi Tuhan. Takutnya ada orang yang sampai ke Sidratul Muntaha, tempat di mana tidak ada makhluk di sana, lalu ada orang mengatakan begitu datang adalah Muhammad ke atas, turun adalah Tuhan. Maka Allah tidak mau mengatakan hal itu, karena ketuhanan, keesaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bi abdihi, tidak mengatakan bi Muhammadin. Maka kalimat tasbih ini adalah mengesahkan Allah di dalamnya, bertaubat di dalamnya. Inilah kalimat tasbih yang sesungguhnya. Maka melalui kalimat Indonesia bertasbih, Indonesia membersihkan diri daripada kedustaan, Indonesia membersihkan diri daripada kemunafikan, atau Indonesia membersihkan diri daripada kesombongan. Mungkin di antara kita, naudzubillah, dosa yang terbesar ini adalah kesombongan yang ada di dalam jiwa ini. Sampai Rasulullah bersabda, tidak akan pernah ada yang menjadi ahli sorga, bahkan tidak mungkin orang itu menjadi ahli sorga kalau seandainya di dalam hatinya apa coba, mithqala dzarratin minal fakhr, ada kesombongan, satu darah kesombongan. Mustahil menjadi ahli sorga kalau ada kesombongan di dalam hatinya. Maka punten, tahu siapa orang yang paling sombong sesungguhnya? Orang yang paling sombong sebenarnya adalah, ulangi lagi agar tidak dilupakan, orang yang paling sombong sesungguhnya adalah orang yang tidak mau diperintah oleh Allah. Itu orang sombong. Ketika Allah katakan dengan maqimus shalah, lalu dikomandangkan azan hayya 'alas shalah, lalu dia tidak sholat, sombong itu orang. Ketika dikatakan wa atuz zakat, terangkan atau keluarkan zakat, dia tidak mau zakat, sombong. Orang yang paling sombong sebenarnya adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah. Dan tidak ada makhluk yang paling sombong yang pertama kali kecuali iblis ketika tidak mau nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis menjadi makhluk sombong itu karena tidak mau sujud kepada Adam. Itu pun bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Ketika mau sujuduli Adam, sujudlah kepada Adam. Sujudnya di situ bukan sujud untuk ibadah kepada Adam, menghormati Adam. Tidak mau sujud kepada Adam, menghormati Adam, keluar dari sorga. Berapa banyak manusia ketika diperintahkan untuk sujud kepada Allah, di masjid-masjid dikomandangkan, tapi mereka tidak sujud. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini kesombongan yang sesungguhnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagaimana ibadah kita, salat kita, sudah benarkah? Ini muhasabah yang harus kita lihat. Ini muhasabah yang harus kita pandang. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita ini bisa mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala kalau diri kita ini masih doyan maksiat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Ayah bunda datang ke masjid ini, ada yang maksa? Ada yang maksa? Tidak. Ada yang kasih duit karena datang ke masjid ini? Siapa yang menggerakkan datang ke masjid ini? Dan ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah. Idza ahabballahu al-'abdu ista'malah. Hadisnya, jika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah akan berikan kepada hamba itu keinginan untuk melakukan amal soleh. Tiba-tiba datang ke masjid, tiba-tiba datang i'tikaf. Ada yang dari asar, ada yang dari maghrib, duduk di masjid ini. Kalau tidak Allah yang menggerakkan, mustahil bisa i'tikaf di tempat ini.
Mustahil. Jadi siapa yang menggerakkan ini? Allah. Kenapa? Allah cinta kepada ibu dan bapak. Allah sayang kepada ibu dan bapak. Dan tolong ini syukuri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kata-kata yang indah yang harus dipegang. Berarti pegang baik-baik. Tasbih ini bukan hanya kalimat subhanallah saja, tapi tasbih mensucikan nama Allah. Kenapa? Karena kita yang mengotorinya dengan akhlak kita, dengan ibadah kita yang asal-asalan. Ya, dengan ibadah kita yang tidak kadang-kadang dengan ilmunya. Maka mulai 2023 ini, bismillah, ibadah kita dengan ilmunya, dengan keikhlasan, dengan baik kepada Allah seperti Allah baik kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Abi yang telah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali daripada memaknai waktu, apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang kelak kita akan lakukan. Tentu saja kita ingin mengetahui, lantas bagaimanakah ciri-ciri sosok manusia yang berhasil dan sempurna dalam mencapai kesempurnaan dalam bermuhasabah diri. Syekh Muhammad akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. Baik, alhamdulillah pemirsa masih di Indonesia Bertasbih dan masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Sekarang saya sudah bersama-sama para guru-guru dan juga Ustadz Agung, Masya Allah, luar biasa tausiah yang diberikan oleh guru-guru kita tadi. Dari ternyata muhasabah, yaitu meninggikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, jadi pada intinya malam hari ini kita berkumpul dengan Indonesia Bertasbih tadi, seperti yang Abi katakan bahwa bertasbih adalah mensucikan Allah. Betul sekali. Disitulah Allah akan mensucikan hati kita. Masya Allah. Ketika hati bersih, maka semua perbuatan kita insya Allah akan bersih, Ustadz Sofyan. Betul. Nah, di segmen yang berikut ini kita akan dengarkan nasihat dari guru kita. Lantas bagaimanakah ciri orang-orang yang mampu dan mencapai kesempurnaan dalam muhasabah atau buah muhasabah? Kami persilakan. Silakan Syekhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرين حاضرات، Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan guru-guru kami, Ustadz Abi Makki dan Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Agun Izzul Haq, Ustadz Sufyan dan Ustadz Abdul Samad dari Masjid Bintaro di Jakarta. Semoga ya Rabb kita sama-sama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur saja saya senang dan bangga sekali dengan kehadiran jamaah di Masjid Raya Al-Jabar ini. Karena acaranya sebentar, ceramahnya sebentar, tapi jamaahnya Masya Allah nunggu lama sejak salat Isya berjamaah. Sampai saya yakin di antara jamaah sejak salat Maghrib sudah berada di Masjid Raya Al-Jabar. Ini amalan sangat luar biasa. Menyambut tahun baru dengan kebaikan, dengan amal saleh. Luar biasa. Semoga ya Rabb seluruh jemaah yang hadir di Masjid Raya Al-Jabar ini maupun yang nonton TV One ini semoga menjadi ahli surga semua. Di akhir tahun ini menyambut tahun baru, Indonesia bertasbih. Mari kita sama-sama bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama sudah dengar tausiah pencerahan ceramah dari Ustaz Abi Maki, dari Ustaz Zaki Mirza mengenai muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri, perbaiki diri, dan sangat dianjurkan bagi setiap orang mukmin selalu bermuhasabah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Semoga ya Rabb kita menjadi ashabul jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Selalu kita hadir acara muhasabah. Setiap tahun, akhir tahun atau setiap minggu, setiap bulan kita pernah hadir acara muhasabah. Tapi intinya setelah muhasabah, apakah ada perubahan dalam diri atau biasa-biasa saja? Inti dari muhasabah, evaluasi diri menjadi lebih baik di depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang melihat apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan untuk ke depan, untuk akhirat. Muhasabah itu hitung apa yang pernah kita lakukan. Kalau baik, teruskan. Kalau buruk, berhentilah. Itu makna muhasabah. Saudara, muhasabah sebenarnya bukan setahun sekali. Bukan akhir tahun, awal tahun. Seorang mukmin itu bermuhasabah setiap hari.
Setiap hari muhasabah diri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qal al-mu'minul kayyis man hasaba nafsahu. Mukmin yang cerdas, mukmin yang pintar adalah yang selalu muhasabah diri, selalu evaluasi diri, selalu perbaiki diri. Terus wa amila lima ba'dal maut. Setelah muhasabah ada buah. Ada buah muhasabah. Apa itu? Amal. Dia beramal sesudah mati. Dia langsung berubah menjadi lebih baik lagi. Itulah buah muhasabah. Bukan cuma muhasabah saja. Hadir acara muhasabah ramai di akhir tahun di masjid bersama ustaz, bersama kiai, hadir muhasabah. Tapi setelah itu tidak ada perubahan. Itu muhasabah jadi kebiasaan atau jadi budaya, bukan amal ibadah. Jadi kalau tidak ada perubahan dalam diri, berarti buah muhasabah itu berbaiki evaluasi diri menjadi lebih baik lagi. 5 poin, tolong catat dan hafal. Buah muhasabah. Kalau ingin apakah saya betul orang bermuhasabah atau biasa-biasa saja, lihat 5 poin ini. Yang pertama, kalau bermuhasabah, bertambah rasa cinta kepada Allah. Kalau belum muhasabah, bertambah rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita muhasabah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak anugerah Allah kepada kita. Salah satunya kesempatan bisa hadir dalam majlis ini. Masih Allah berikan kesempatan untuk beribadah, salat, bertaqarrub kepada Allah. Padahal kita bukan ahlinya, tidak pantas hadir di majlis karena banyak kesalahan, banyak kotoran. Tapi alhamdulillah Allah menutupi aib kita. Berarti banyak nikmat Allah kepada kita. Masih banyak berdosa, bermaksiat, banyak salah, tapi Allah masih berikan kesempatan. Allah berikan kenikmatan, sihat, afiat, harta, anak, keluarga, rizki. Masih banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi saya bukan ahlinya, bukan mustahik nikmat Allah. Jadi tambah rasa cinta kepada Allah. Allah maha mulia, Allah maha agung. Allah kasih sayang terhadap kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jadi malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu buah muhasabah pertama. Yang kedua, bertambah rasa takut kepada Allah. Kalau bermuhasabah, bertambah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hitung, tahu masing-masing berapa kali berdosa, berapa kali bermaksiat. Tapi Allah masih membiarkan kita. Bayangkan kalau setiap kali berdosa Allah membuka aib kita. Setiap kali berdosa Allah cabut. Jangan sampai Allah cabut ruh kita dalam dosa dan maksiat. Jadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tolong jangan cabut ruh saya dalam dosa dan maksiat. Selalu takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Sering kita dengar ayat dan wasiat taqwa. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Siapa yang takut? Orang beriman yang selalu muhasabah. Jadi ya Allah maafkan kami. Itu nambah rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, buah muhasabah, al-ittila'u ala uyubin nafs, melihat aib diri sendiri. Kok ternyata banyak aib saya ini, banyak kekurangan saya. Jadi jangan sibuk melihat aib orang lain. Kenapa banyak orang yang melihat aib orang lain? Karena lupa aib diri sendiri, karena merasa sempurna. Tapi kalau hitung-hitungan muhasabah, jadi malu. Jadi fokus dengan berbaiki aib niat sendiri daripada aib orang lain. Saudara, jangan melihat aib orang lain. Jangan fokus dengan aib dan kekurangan orang lain. Lihatlah aib diri sendiri.
Fokus dengan aib kita sendiri. Banyak ternyata setelah muhasabah, ternyata banyak aib kita, banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah masih sampai saat ini Allah menutupi aib kita, alhamdulillah. Karena itu buah seorang yang selalu bermuhasabah, selalu melihat kekurangan diri sendiri, tidak melihat kekurangan orang lain. Kalau melihat kekurangan diri, melihat aib diri, selalu ingin memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Buah muhasabah yang keempat, taubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar dan kembali kepada Allah. Itu buah muhasabah, itu intinya. Karena banyak kesalahan, banyak kotoran. Ayo mari kita bertaubat, istighfar dari dosa, dari maksiat yang kita lakukan. Itu buah muhasabah. Ketika hitung, ketika muhasabah diri, langsung merasa yang pertama, merasa menyesal. Kalau ingin taubat kita, muhasabah kita benar, lihatlah yang pertama, apakah merasa menyesal, sedih dengan apa yang kita lakukan terhadap Allah. Ya Allah, banyak dosa saya, banyak kekurangan, banyak maksiat saya, ya Allah, merasa menyesal. Kok masa, kenapa saya seperti itu? Merasa menyesal. Terus setelah itu, qal al-azmu ala adamil audah, tinggalkan dosa itu, tinggalkan dosa, niat saya tinggalkan dosa, berhentilah dosa, dan niat azam tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Itu buah muhasabah, beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah. Saudara, tidak ada di antara kita yang sempurna, tidak pernah bersalah. Man dzal ladzi ma sa'a qat wa man lahu al-husna faqat. Siapa yang tidak pernah berdosa, siapa yang selalu berada dalam kebaikan, tidak ada. Bukan artinya seorang bermuhasabah artinya selalu dalam kebaikan, bukan. Seorang bermuhasabah selalu berusaha agar selalu dalam kebaikan. Dia berusaha menjadi lebih baik. Itu intinya dari muhasabah. Yang kelima, yang terakhir buah muhasabah adalah istiqamah di jalan Allah. Kalau selalu bermuhasabah, selalu evaluasi diri, selalu semangat, berbaiki diri, selalu istiqamah, selalu beramal saleh dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya baca doa. Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sucikan hati kami. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Syekhuna. Kita masih punya waktu, mungkin masing-masing dari guru kita sebagai penutup dari segmentasi ini, mungkin beberapa ada 2 menit menyampaikan pesan-pesan dan sekaligus nasihat untuk memasuki tahun 2023. Kita mulai dari Ustadz Zaki Mirza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memperbaiki diri itu sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi investasi akhirat, tabungan ketika kita kembali kepada Allah. Di saat orang mengevaluasi segala perilakunya dari waktu ke waktu, fikirannya, lisannya, perbuatannya, maka pada hakikatnya dia sedang memperbaiki kehidupan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Itulah kenapa doa muhasabah selalu kita baca di setiap penghujung doa kita itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup bukan hanya di dunia tapi bahagia sampai di akhirat. Caranya dengan bermuhasabah diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Silakan, saya Muhammad. Alhamdulillah.
ya intinya atau buah dari muhasabah evaluasi diri dan beramal. Saya kasih contoh, muhasabah itu evaluasi diri khususnya mensucikan hati seperti baju. Seperti baju. Kalau bajunya kotor, segera bersihkan. Setiap hari kita bersihkan baju dan ganti baju. Ketika bersalah berdosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, kata Rasulullah SAW. Setiap kali bersalah, setiap kali berdosa, timbul titik hitam dalam hati. Terus dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, hitam lagi. Dosa lagi, hitam lagi. Jangan biarin. Segera bersihkan. Itu namanya muhasabah. Segera bertaubat. Setiap kali ada titik hitam, bersihkan, sucikan segera. Karena kalau bajunya kita biarin sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kotor, susah dibersihkan. Karena itu inti dari buah dari muhasabah menjadi lebih baik. Selalu membersihkan hati, selalu bertaubat dan istighfar kembali kepada Allah. Walaupun berdosa, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Selama anda bertaubat dan istighfar, selama anda aman dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Abi Maki. Subhanallah, ketika kita ingin melihat daripada muhasabah itu seperti bercermin, iya. Namun alangkah baiknya 3 hal saja yang untuk kita pegang untuk memantapkan daripada muhasabah ini. Diantaranya adalah mengenal kita dari mana. Pastinya kita jawab datang kita dari Allah, Allah yang menciptakan. Maka mustahil yang Allah ciptakan tanpa tujuan. Maka kita tahu, ya Allah, tujuan saya diciptakan ini apa? Jawabannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka untuk ibadah, tolong cek ibadah kita seperti apa, karena itu tugas kita hidup di dunia. Setelah itu apa? Kita berasal dari mana? Allah. Apa tugas kita? Ibadah. Kita kembali ke mana? Ke Allah. Itulah yang Allah pertanyakan nanti. Apa yang telah kita lakukan di dunia? Jawaban kita sekarang kita bisa jawab. Apakah positif atau negatif? Ini adalah jawaban kita untuk di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, dan insya Allah nanti Abi Maki akan memimpin doa bersama di akhir nanti. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, membersihkan hati kita, sehingga kita mampu menyadari segala kesalahan kita. Karena jelas bahwa yang berhasil menghitung atau menghisap dirinya di dunia, kelak insya Allah akan diringankan hisap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita tidak terasa sudah di penghujung acara Indonesia Bertasbih pada malam hari ini. Terima kasih kepada guru-guru tercinta, termasuk juga Ustadz Abdul Somad yang sudah memberikan tausiah langsung dari Jakarta. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza, jazakumullah khairul jaza. Syekhuna Syekh Muhammad Jabir, terima kasih atas tausiah, dan juga Ustadz Abi Maki, terima kasih atas waktu dan tausiahnya, dan juga terima kasih semua pada jamaah Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung, Jawa Barat. Insya Allah nanti kita akan berkontemplasi bersama-sama gitu Ustadz Agung ya, yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Abi Maki. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan saya Agung Izul Haq mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam program spesial TV One Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Dana Syariah Ayo Hijrah Finansial, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat tinggal tahun 2022 dan selamat datang tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri majelis yang begitu indah ini, Indonesia Bertasbih, dengan berdoa, muhasabah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan 2022 dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal-amalan soleh yang kita lakukan di 2022 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
meninggalkan 2022 ini dengan doa semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuka lembaran baru 2023 dengan doa semoga amalan kita jauh lebih baik dan Allah semakin cinta kepada kita seluruhnya. Wabil khusus untuk negeri kita Indonesia, semoga Allah menjadikan mukminin mukminat wabil khusus di Indonesia sebagai mukminin mukminah soleh dan solehah, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 2023 ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mari sama-sama kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami berbagai macam kenikmatan. Terutama nikmat yang kami rasakan adalah iman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan iman yang Kau hadiahkan kepada kami bisa bersyukur dengan berbagai macam nikmat yang Kau berikan kepada kami. Namun kami pun berapa kali mengkufuri terhadap nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, justru dengan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami banyak menggunakannya di luar syariat-Mu ya Allah. Mata ini berapa kali melihat sesuatu yang diharamkan, kaki ini berapa kali melangkah di tempat-tempat yang salah, lisan ini berapa kali menjauhkan daripada zikir kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andaikan dosa ini harus berbentuk, andaikan dosa ini harus berwarna hitam, kami pasti terkungkung dan terhimpit dengan warna hitam itu ya Allah, karena memang dosa kami terlalu banyak. Ya Allah, kami tinggalkan 2023 ini dengan minta ampun kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rahman, tub alaina fa innaka anta tawwabur rahim, tub alaina fa innaka anta tawwabur rahim. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami. Kami ingin sampai di 2023 ini dengan kekhusyuan beribadah kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar. Kami mohon kepadamu, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar kami lebih pandai lagi bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Karena firman-Mu dalam Al-Quran, kalimat yang indah, la in syakartum la azidannakum. Ya Allah, dengan syukur ini semoga Engkau selalu memberikan, melimpahkan kepada kami kenikmatan-kenikmatan yang berlimpah. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah agar kami bisa memperbaiki ibadah kami, sujud kami, salat kami, ruku kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di penghujung 2022, di awal 2023, kami angkat kedua tangan ini untuk negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah untuk kami negeri kami Indonesia, negeri yang nyaman, negeri yang makmur, negeri yang damai, jauh dari berbagai macam musibah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minna al-hubbu wad du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi